A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in, amma ba'du. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh kebaikan kita bertambah, rezeki kita bertambah, dan faedah manfaat kita buat sesama manusia juga bertambah. Kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para pemirsa yang berbahagia, beberapa saat lalu ada pertanyaan yang masuk, yang muncul, yang mempertanyakan bagaimanakah kita melakukan sholat Jumat. Apakah boleh dilakukan sholat Jumat itu secara virtual? Apakah kita boleh melaksanakan sholat Jumat itu berjamaah online, ya? Bagaimana hukumnya secara fikih misalnya, ya? Jadi saya ingin menjawab dengan tetap mengambil sebuah tulisan dari saudara saya, teman saya waktu kuliah dulu di Universitas Al-Azhar di Mesir. Beliau adalah Dr. Muhammad Wahib Abdul Aziz LCMA, dan beliau adalah salah seorang wakil ketua MUI Papua bidang fatwa, ya. Beliau mengajar di Papua. Dr. Wahib menulis bahwa musim wabah corona saat ini banyak orang memanfaatkan jaringan virtual online sebagai sarana untuk berkumpul dan berkomunikasi. Misalnya rapat via video atau telekonferensi, kuliah dan pengajian online, belajar mengajar online, jual beli online dan sebagainya. Termasuk yang terbaru adalah pelaksanaan sholat Jumat secara online atau daring. Daily Sabah, salah satu surat kabar terkemuka di Turki, sebagaimana dikutip di situs nu.or.id, melaporkan bahwa hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 terdapat sekitar 60 orang umat Islam di kota Helsinki, Finlandia mengadakan ibadah salat Jumat secara online atau daring atau virtual. Ini dilakukan karena masjid di seluruh Finlandia telah ditutup guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Seorang imam dari komunitas Islam Finlandia, Ramil Beliayev, menyampaikan khutbah dan memimpin salat Jumat secara live atau langsung via akun Facebooknya. Ini merupakan salat Jumat online pertama yang dilaksanakan komunitas Muslim Finlandia. Dalam keadaan normal, ada sekitar 100 orang yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan sholat Jumat di masjid tersebut. Diumumkan juga bahwa sholat Jumat selanjutnya akan digelar secara online pada 12.40 waktu setempat melalui tatar.v, dan ada jaringannya. Kalau kita baca http://tatar.v, ini berada di Finlandia. Semula ada gagasan untuk melaksanakan sholat Jumat di rumah, namun komunitas muslim di sana akhirnya menggunakan teknologi modern sehingga sholat Jumat dilaksanakan secara online juga. Dr. Wahib mengkonfirmasi kebenaran berita ini kepada sahabat dan kawan-kawannya di sana. Ada Ahmad Afnan Sore MA, kandidat doktor yang mendapatkan beasiswa kuliah program doktoral S3 di Amsterdam, Belanda. Ia menyatakan bahwa berita ini benar adanya. Bahkan terbersit keinginannya untuk mengikuti sholat Jumat online ini karena sudah rindu sholat Jumat berjamaah di masjid. Menurut informasinya, sholat Jumat online ini sangat mudah, yaitu dengan syarat makmum atau jamaah bisa melihat gerakan imam di monitor komputer atau HP. Bahkan ada form pendaftaran secara online. Selang 4 hari setelah peristiwa sholat Jumat online ini terjadi, Komisi Fikih dan Fatwa Persatuan Ulama Islam Dunia yang bermarkas di Doha, Qatar, mengeluarkan fatwanya. Ini disebabkan pertanyaan seorang jamaah terkait keabsahan sholat Jumat online tersebut. Pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, Komisi Fatwa dan Fikih Persatuan Ulama Dunia Al-Ittihad Al-Alami li Ulama Muslim menerbitkan fatwa berjudul Hukum Syariat Salat Jumat dan Khutbah melalui televisi, radio, video, media sosial, komunikasi modern. Fatwa ini disampaikan oleh Ketua Komisi Fikih dan Fatwa Profesor Dr. Syekh Nuruddin Al-Khadimi dari markasnya di Doha, Qatar. Fatwa ini menyatakan bahwa salat Jumat virtual atau online tersebut hukumnya tidak sah. Dalam pernyataannya disebutkan yang artinya
Persatuan Ulama Muslimin Dunia berfatwa bahwa sholat Jumat melalui televisi, radio, dan media sosial komunikasi modern tidak sah secara syariat dan tidak bisa menggantikan rukhsah kebolehan sholat zuhur. Alasan pelarangan tersebut adalah karena bertentangan dengan syarat dan rukun sholat Jumat dan menimbulkan kekacauan ibadah dan bertentangan dengan maqasid syariah dalam sholat Jumat dan berjamaah. Umat Islam diberikan keringanan menurut fatwa ini jika uzur untuk menerapkan rukhsah sebagai gantinya, yaitu sholat zuhur. Sholat Jumat merupakan ibadah yang agung dan memiliki syarat, maka tidak sah untuk melakukannya kecuali dengan cara yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat dan rukun itu terkait dengan tempat, waktu, dan tata cara sholat Jumat. Seluruh fuqaha mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa syarat sah jamaah dalam sholat Jumat adalah berkumpulnya imam dan makmum dalam satu tempat. Sedangkan sholat Jumat secara online atau virtual sangat berbeda caranya. Kemudian ada pertanyaan, lalu bagaimana analisa dalil argumentasi fatwa ini? Yang pertama, syarat sah sholat Jumat adalah kesatuan tempat antara imam dan makmum. Wahbah Zuhaili, ulama pakar fikih modern, menyatakan bahwa seluruh ulama sepakat adanya kesatuan tempat antara imam dan makmum yang merupakan syarat sah salat Jumat. Mazhab Maliki sebenarnya lebih longgar, yaitu saat berjamaah salat 5 waktu misalnya boleh tempatnya tidak menyatu, misalnya imam di masjid sementara makmum di rumah. Namun untuk salat Jumat, mazhab Maliki mensyaratkan kesatuan tempat imam dan makmum di masjid. Sehingga bisa disimpulkan bahwa seluruh ulama mazhab sepakat bahwa imam dan makmum sholat Jumat harus bersatu tempat. Termasuk syarat sah berjamaah adalah kesatuan tempat salat imam dan makmum. Ini disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Jika tempat imam dan makmum berbeda, maka tidak sah salatnya. Ini merupakan syarat dan mayoritas mazhab selain Maliki. Adapun mazhab Maliki, mereka berkata bahwa perbedaan tempat imam dan makmum tidak menghalangi sahnya jamaah kecuali salat Jumat. Sebab salat Jumat isyaratkan berada di masjid. Bisa dilihat dalam Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatul karya Wahbah Zuhaili juz 2 halaman 228. Kemudian mazhab Syafi'i dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 2 menyatakan bahwa jarak imam dan makmum tidak boleh lebih dari 300 zira'an atau 300 hasta atau sekitar 150 meter. Tentu saja ini tidak bisa dilakukan dalam sholat berjamaah online atau daring. Dengan demikian, sholat Jumat virtual atau online bertentangan dengan syarat ini. Yang kedua, bagaimana posisi imam dan makmum? Masalah posisi makmum yang mendahului imam, jumhur mayoritas ulama selain mazhab Maliki mensyaratkan imam harus berdiri di depan makmum. Adamu taqaddumil makmum ala imam, yang maknanya makmum tidak boleh berada di depan imam. Adapun mazhab Maliki tidak mensyaratkan posisi makmum harus di belakang imam, boleh makmum di depan imam. Adapun mazhab Maliki tidak mensyaratkan tiadanya posisi makmum. Jika makmum melebihi posisi imam, maka hukum salatnya sah menurut pendapat yang kuat. Bisa dilihat dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatul karya Wahbah Zuhaili juz 2 halaman 228. Untuk poin kedua ini, sholat Jumat online masih bisa ditolerir menurut mazhab Maliki. Yang ketiga, dalam fatwa juga dinyatakan bahwa hikmah maqasidus syariah dengan berkumpulnya satu tempat antara imam dan makmum adalah adanya rasa persatuan yang kuat di antara para jamaah Jumat. Poin ketiga ini tidak didapatkan dalam sholat Jumat virtual secara online. Yang keempat, hikmah selanjutnya kesatuan tempat antara imam dan makmum sholat Jumat adalah qiyamu nizamil ulfah binal musallin, adanya kedekatan rasa kasih sayang antara orang yang sholat karena belum bertemu. Dalam sholat virtual tidak bisa diwujudkan karena berjauhan secara fisik. Yang kelima, dalam sholat Jumat online juga tidak bisa direlasikan syiar agama, hikmah dan rahasia mengapa sholat Jumat harus berjamaah sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 2 bihaitsu yuzhiru syi'araha atau bihaitsu yazharu syi'aruha, yaitu agar nampak syiar Islam, tanda banyaknya umat Islam tampil kelihatan, dan ini tidak didapatkan saat sholat Jumat secara virtual. Yang keenam, agama Islam agama yang mudah dijalankan. Jika ada uzur atau halangan bisa menjadi rukhsah atau keringanan. Dalam hadis Nabi tidak dilakukan jamaah saat hujan deras, termasuk uzur atau halangan adanya ketakutan akibat takut adanya kezaliman jika ke masjid, termasuk wabah penyakit. Yang ketujuh, teknis sholat secara virtual akan sulit diaplikasikan atau mengaplikasikan saf berjamaah dengan lurus yang
merupakan kesempurnaan berjamaah. Lalu kesimpulannya, di sini disebutkan bahwa sholat Jumat virtual atau online hukumnya tidak sah atau tidak boleh. Alasannya karena menyalahi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh para fuqaha atau ulama fikih. Juga bertentangan dengan maqasidus syariah atau rahasia dan tujuan syariat sholat Jumat. Sebagai gantinya, umat Islam yang mendapatkan uzur merebaknya wabah corona dibolehkan sholat zuhur di rumah jika memang wabah menyebar dan mengkhawatirkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi